Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Desain Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum akan memaparkan presentasi terkait materi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya Dini Febrianti dan Nabila Putri di kelas MPI B Pasca Sarjana. Berikut materi kami. Yang pertama, tentang sejarah kurikulum Rencana Pelajaran 1947 hingga 1968. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah kemerdekaan. Kurikulum pendidikan 1947 adalah suatu kurikulum yang mendapat pengaruh dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Kurikulum ini masih sangat sederhana dan lebih mengutamakan watak para murid dibandingkan dengan kecerdasannya, karena masih dalam masa penjajahan sehingga memiliki sikap patriotisme yang lebih tinggi. Namun justru itulah kelemahan dari kurikulum ini, di mana kurikulum 1947 masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Selanjutnya, kurikulum 1952 atau sering disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya juga disusun secara jelas bahwa seorang guru mengajar suatu pelajaran. Nah, masuk kepada pembahasan terkait kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Tujuan pendidikan pada masa ini adalah membentuk manusia Pancasila atau yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil, baik secara material, spiritual. Sistem pendidikan dinamakan dengan sistem Panca, yang dimana sistem 5 aspek perkembangan, yaitu perkembangan moral, inteligensi, perkembangan emosional, arti kebaharuan, hingga jasmania. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan jasmani. Sehat secara jasmani. Tinggi akan kecerdasan dan keterampilan jasmani, berbudi pekerti, hingga berkeyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan suatu kurikulum pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, materi tentang sejarah kurikulum ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila Putri. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana disebut dengan KTSP. Negara menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana guru diharapkan mampu mengembangkan sendiri kurikulum dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan wilayahnya. Hasil pengembangan semua mata pelajar akan dikumpulkan dalam suatu perangkat, di mana perangkat ini disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pencapaian dalam kurikulum ini yaitu orientasi dari KTSP yang sering disebut dengan KPK yang akan disempurnakan, di mana unsur-unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
ada pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Landasan atas perubahan KTSP ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan KTSP dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kerangka Dasar, Standar Kualifikasi Akhir, Standar Kompetensi, dan Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran. Setiap satuan pendidikan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pengembangan perangkat pembelajaran seperti kurikulum dan sistem evaluasi berada dalam suatu instansi satuan pendidikan akan dibawa oleh dan dikoordinasi serta pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Setelah kurikulum KTSP ini diterapkan pada sekolah, maka pemerintah dapat melihat kelemahan dan kekurangan dari kurikulum tersebut, di mana pemerintah mengambil keputusan untuk mengganti kurikulum menjadi kurikulum nasional 2013. Sejarah yang akan melatar belakangi kurikulum 2013 ini yaitu pada tahun 2003 nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. Isi dari kurikulum 2013 ini adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, namun isi arah dan pembangunannya masih ada pembelajaran. Fitur paket kompetensi dalam KTSP, dalam unsur KTSP. Kurikulum KTSP ini juga akan menjadi kesamaan terhadap karakteristik KBK. Perubahan terjadinya kurikulum 2013 ini dapat didasarkan atau landasan yang menjadi landasannya yaitu mengenai landasan filosofi, landasan konseptual, dan landasan teoritis serta landasan empiris, di mana landasan ini akan mengacu kepada pengimplementasian terhadap kurikulum 2013. Maka dari itu kami dari kelompok 5 terima kasih terhadap presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Mohon untuk dikritik makalah kami ini. Kami dari kelompok 5 mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.